Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat maestro. Kali ini saya sedang ada di sekitaran pesawahan ya. Kalau di kampung saya ini namanya pesawahan Cibesi. Alhamdulillah, Allah telah memberikan begitu banyak karunia terhadap kita semua. Untuk itu kita wajib bersyukur terhadapnya. Berjuta-juta bahkan miliaran nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terkadang kita lupa. Maka untuk itu kita bersama-sama belajar ya, bertafakur, beristighfar, untuk ingat selalu terhadap Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat maestro, kali ini saya akan berbagi yaitu hikmah ketiga. Hikmah ketiga yang pertama yaitu saya ulang, jangan mengatur urusan rezeki terhadap Allah. Terus kedua, jangan menentukan nominal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang ketiga ini istilahnya apa ya, kata-kata enaknya mungkin lebih tepatnya berserah diri, mungkin nanti keterangannya nanti saya akan sampaikan. Nah, mungkin sahabat maestro semua pernah mengalami ini, asbabun nuzulnya ya, mendapatkan suatu hikmah ketiga. Pernah mengalami mungkin suatu kesulitan di suatu tertentu, atau di hari tertentu, atau di waktu tertentu, sama sekali mengalami kesulitan, khususnya dalam bentuk uang mungkin ya, dalam bentuk uang. Sama sekali istri udah minta, anak udah bayaran sekolah dan lain-lain. Intinya kita dalam keadaan drop, dalam keadaan sama sekali sangat tertekan gitu. Nah, ini gimana solusinya? Nah, waktu itu saya pernah mengalami dalam posisi seperti itu. Uang tinggal 20.000, kurang lebih 20-30.000. Istri minta uang, ada untuk bayaran anak-anak dan lain-lain. Sehingga ada suatu mutiara hikmah yang Allah berikan melalui makhluknya dan diberikan ke saya, yaitu kalau kata bahasa Sundanya begini, Kasep ujang dina kayaan samodel kieu cukup ucapkeun ya Allah ya Robbi, abdi nampi kodo jeung kodarna ti Allah, abdi ridho surupkeun kanu hate tampi ku hate nu ikhlas. Nah, seperti itu sahabat. Mungkin dalam bahasa Indonesia seperti ini, ya Allah ya Rob, hamba ridho, hamba ikhlas atas kodok kodar yang Allah tentukan terhadap saya dan keluarga saya. Masukkan ke hati, terima dengan ikhlas. Nah, kenapa harus seperti itu? Setelah saya tafakuri, ternyata kalau kita memang benar-benar ikhlas, pertolongan itu Allah percepat gitu. Biasanya ketika kita dalam keadaan terdesak, keadaan terjepit, itu emosional ini tidak terkendali, bahkan marah-marah ke istri, bahkan kadang-kadang berpikir untuk mengambil jalan pintas. Itu, ini hati-hati sahabat. Maka segala sesuatu hal yang menimpa ke diri kita, maka kembalikanlah ke Allah. Saya terima kodok kodar yang Allah berikan terhadap saya, keluarga saya gitu, dengan ikhlas. Nah, saya ucapkanlah waktu itu, ketika asbabun nuzul seperti itu, saya dalam keadaan terjepit, saya ucapkanlah seperti itu, saya ridho, saya ikhlas. Maka tempo 2-3 jam, ini demi Allah ya, ini demi Allah, saya semua mutiara hikmah yang saya sampaikan ini berdasarkan asbabun nuzul gitu. Ada asbabnya gitu, ada sejarahnya. Nah, setelah saya ucapkan seperti itu, tempo 2 atau 3 jam Allah mengirimkan
bala bantuannya melalui makhluknya. Contoh melalui mungkin syariatnya, ada orang tiba-tiba datang ke rumah, datang ke kandang silaturahmi, membawa uang 1,2 juta. Sedangkan di penangkaran saya waktu itu belum ada stok, belum pada netes waktu itu. Nah, orang itu menitipkan uang, saya nitip uang untuk manjer ini anak burung, katanya seperti itu, karena takut kepake katanya. Lah intinya berbagai macam alasan apapun, ketika Allah sudah kun fayakun menolong kita yang ikhlas, maka terjadilah, diantarkanlah oleh Allah gitu pertolongan itu. Jadi kita nggak usah repot-repot banting kiri banting kanan nyari pinjaman ini itu, enggak. Allah akan kirimkan semua bantuan tersebut asal kitanya ikhlas, asal kitanya memahami. Ini saya sampai merinding nih kalau cerita kisah ini. Saya mau istilahnya apa ya, agak berkaca-kaca juga gitu. Karena apa, memang ini selain pengalaman sendiri ya, memang Allah itu benar, Allah itu maha penolong, Allah itu maha nyata pertolongannya. Jadi untuk sahabat maestro, coba pahami, mudah-mudahan sahabat maestro semua dalam keadaan serba berkecukupan, serba dalam keadaan istilahnya baik-baik saja gitu. Tapi jika ada sahabat maestro yang memang dalam keadaan kondisi terjepit, terpepet, coba amalkan hikmah ketiga ini, yaitu ucapkanlah, ya Allah ya Robbi, saya ikhlas atas qada dan qadar yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau tentukan terhadap hamba, keluarga hamba, anak istri saya. Saya ikhlas ya Allah ya Rob gitu. Ucapkanlah itu di mulut dan ucapkanlah di hati. Terimalah dengan hati yang ikhlas, terimalah dengan hati yang ridho. Maka Allah akan mengirimkan bala bantuan, pertolongan secepat kilat gitu, melalui makhluknya. Ini real sahabat, demi Allah ini saya real. Saya tidak akan memberikan sesuatu informasi yang memang masih apa ya, yang nggak jelas lah gitu. Ini saya informasikan, entah itu pengalaman burung, entah itu pengalaman hidup real atas pengalaman pribadi saya. Insya Allah semua mutiara hikmah yang saya sampaikan ini berdasarkan atas setelah didiskusikan dengan para kiai, para guru saya, tidak ada yang melenceng dari aturan agama, baik Al-Quran ataupun Al-Hadis gitu. Insya Allah semoga bermanfaat di hikmah yang ketiga ini. Jangan lupa dukung terus channel Maestro Masterpiece Official dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa komen yang positif untuk kemajuan channel Maestro Masterpiece Official. Oke sahabat Maestro, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.